Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Pada akhir periode, belum semua akun dalam neraca saldo menunjukkan akun sebenarnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun yang berada pada neraca saldo ini dengan membuat jurnal penyesuaian agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu seperti penyusutan gedung, beban sewa gedung, dan utang gaji. Sedangkan tujuan jurnal penyesuaian adalah 1. Membuat setiap akun real, yaitu akun aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Sekali lagi, menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian yang kedua adalah membuat setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul-betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Sedangkan bentuk jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Paling atas ada nama perusahaan, terus di bawahnya ada tertulis jurnal penyesuaian sebagai judul. Berikutnya ada tanggal pembuatannya 31 Desember tahun berapa. Kolom yang pertama ada kolom tanggal, terus ada kolom nama akun yang disesuaikan, terus ada referensi, ini merupakan nomor akun, ada kolom debit kalau isinya nanti di akunnya itu debit, ada kolom kredit untuk mengisi akun yang berada di sebelah kredit. Dalam perusahaan jasa ada 7 kejadian yang sering terjadi dan memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional yang habis dipakai kurang dari 1 tahun dalam satu periode akuntansi. Perlengkapan yang sudah terpakai akan menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Pada tanggal 4 Mei 2019, Clean and Fresh Laundry membeli perlengkapan sebesar 900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 100.000. Artinya apa? Perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi sebesar 900.000 dikurangi 100.000 sama dengan 800.000. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Clean and Fresh Laundry, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019, tanggalnya ini 31 Desember. Nama akunnya adalah perlengkapan yang habis dipakai akan menjadi kredit sebesar 800.000. Kawannya adalah menjadi beban perlengkapan, yaitu 800.000. Baik, kita lanjutkan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang kedua adalah akun penyusutan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang siap digunakan dalam operasional perusahaan dan digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap adalah peralatan usaha, kendaraan, mesin, dan gedung. Aset tetap mengalami penyusutan atau berkurangnya kemampuan untuk memberi manfaat ekonomi secara berangsur-angsur. Pada tanggal 2 Mei 2019 pada neraca saldo Clean and Fresh Laundry terdapat akun peralatan usaha sebesar 12 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Jadi penyusutan peralatan sebesar 8/12 kali 10% kali 12 juta sebesar 800.000. Kenapa ini 8/12? 8 ini merupakan jumlah bulan dimulai pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8. Terus ini 12, ini adalah menunjukkan 1 tahun. Kenapa? Karena disusutkan per tahun. Terus ini 10% karena penyusutannya sebesar 10%. Kali 12 juta karena harga peralatan sebesar 12 juta.
Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Clean and Fresh Laundry jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 akan ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit besar jumlah penyusutan peralatannya yaitu 800.000, sedangkan kawannya atau pasangannya adalah beban penyusutan peralatan di sebelah debit 800.000. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada awalnya dianggap sebagai harta atau aset, tetapi menjadi beban pada kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang pada masa depan akan memberikan manfaat. Contoh, akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian akun beban dibayar di muka akan dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Dicatat sebagai harta, ini pendekatan posisi keuangan atau neraca. Yang B. Dicatat sebagai beban pendekatan laba rugi. Bagaimana bedanya? Mari kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Clean and Fresh Laundry membayar sewa tempat usaha 6 juta untuk masa 1 tahun. Maka ketika dicatat sebagai harta atau dengan pendekatan posisi keuangan atau neraca, pencatatan jurnal umum pada tanggal 1 Maret 2019 sebagai berikut. Ini analisanya. 1 Maret 2019 membayar sewa, berarti ada kas yang berkurang. Kas berkurang berarti harta berkurang. Harta berkurang berarti dikredit, maka kasnya dikredit. Kalau kredit ditulis menjorok ke kanan. Kawannya adalah kas dibayar untuk apa? Untuk membayar sewa dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di muka harus sebelah debit, karena kasnya sudah kredit, maka sewa dibayar di muka harus debit sebesar 6 juta. Kita ingat, debit dan kredit harus sama. Karena sewa dibayar di muka ini dilakukan tanggal 1 Maret 2019, maka sewa yang telah menjadi beban hingga tanggal 31 Desember 2019 pada saat laporan adalah masih 10 bulan, dimulai dari 1 Maret sampai 31 Desember 2019. Jumlah beban sewa sebesar berarti 10/12 kali 6 juta, besar 5 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Sewa dibayar di muka 6 juta sebelah debit, maka pada jurnal penyesuaian akan dipindah posisinya menjadi kredit. Sewa dibayar di muka kredit sebesar 5 juta, sebesar beban sewa atau sewa yang sudah menjadi kenyataan. Terus kawannya menjadi beban sewa sebelah debit 5 juta. Sehingga nanti pada neraca saldo disesuaikan atau kenyataan yang akan dilaporkan, sewa dibayar di muka adalah 6 juta dikurangi 5 juta akan menjadi hanya 1 juta. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk beban dibayar muka dengan pencatatan sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Sama soalnya, pada tanggal 1 Maret Clean and Fresh Laundry membayar sewa tempat usaha 6 juta untuk masa 1 tahun. Maka pada jurnal umumnya dibuat dengan menulis kas terlebih dulu karena membayar sewa. Kasnya berkurang sebelah kredit, menjorok ke kanan. Kasnya untuk apa? Membayar beban sewa sebesar 6 juta. Terus bagaimana jurnal penyesuaiannya ketika dicatat sebagai beban? Maka langkah yang dipakai adalah menentukan bagian sewa yang masih harus menjadi sewa dibayar di muka pada akhir periode akuntansi.
mulai Januari sampai Februari 2020, yaitu 2 bulan. Sehingga yang masih menjadi sewa yang belum terlaksana adalah 2/12 kali 6 juta, yaitu 1 juta. Sehingga nanti jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 bagi berikut. Beban sewa yang pada jurnal umumnya adalah debit sebesar 6 juta, maka ketika di jurnal penyesuaian akan dipindah posisi menjadi kredit beban sewa sebesar 1 juta. Kawannya adalah akunnya di sebelah debit, sewa dibayar di muka sebesar 1 juta juga. Kalian tidak usah bingung untuk jurnal penyesuaiannya, ini menggunakan pendekatan harta atau pendekatan beban. Kalian kuncinya adalah hanya dengan melihat akun aslinya di jurnal umumnya. Kalau akun aslinya itu sewa dibayar di muka debit, maka nanti tinggal jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka yang debit dipindah posisinya menjadi kredit. Sedangkan jika nanti di jurnal umumnya itu tertulis beban sewa sebelah debit, maka di jurnal penyesuaiannya beban sewa dipindah di sebelah kredit. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya mengikuti jurnal umumnya, ditulis sebagai apa gitu, sebagai harta atau sebagai beban. Baik, kita lanjutkan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang dicatat sebagai utang, akan tetapi menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan ini muncul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Kita lihat contohnya, ketika pada tanggal 1 April 2019 CV Jasa Kios menerima pendapatan sewa atas kios untuk masa 1 tahun senilai 7.500. Ketika dicatat sebagai harta atau pendekatan posisi keuangan atau neraca, maka jurnal umumnya adalah menerima, berarti kas bertambah sebelah debit. Debit berarti rapat ke kiri 7.500. Kas bertambah karena apa? Oh, karena ada sewa diterima di muka, maka sewa diterima di muka harus sebelah kredit, menjorok ke kanan. Angkanya sama 7.500.000. Bagaimana untuk membuat jurnal penyesuaiannya? Adalah dengan mencari bagian sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 9 bulan, yaitu mulai 1 April sampai 31 Desember 2019 sebesar 9 kali 12, ini 12 karena 1 tahun, kali 7.500 sejumlah 5.625.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya pada pencatatan sebagai harta adalah sewa diterima di muka yang awalnya itu sebelah kredit di jurnal umumnya, maka akan dipindah posisi menjadi sebelah debit sebesar bagian sewa yang telah menjadi pendapatan, yaitu 5.625.000. Kawannya adalah sewa yang telah menjadi pendapatan, maka akunnya adalah akun pendapatan sewa sebelah kredit sebesar 5.625.000. Berikutnya, ketika dicatat sebagai beban pendapatan laba rugi, maka transaksi tanggal 1 April 2019 CV Jaya Kios menerima pendapatan sewa atas kios untuk masa 1 tahun senilai 7.500. Yang pertama pasti adalah karena ini menerima pendapatan dalam jurnal umumnya. Ini dalam jurnal umumnya ya. Kasnya bertambah, kasnya di debit. Karena ini menerima pendapatan, maka di sini ditulis pendapatan sewa sebesar berapa?
7.500.000 sebelah kredit menjerok ke kanan. Ya, bagaimana untuk membuat jurnal penyesuaiannya adalah dengan melihat bagian pendapatan yang masih menjadi sewa diterima di muka pada akhir periode akuntansi 31 Desember 2019, yaitu dari Januari sampai Maret sebesar 3 bulan. Karena April, maka yang masih menjadi sewa diterima di muka adalah Januari, Februari, Maret sebesar 3 bulan, sebesar 3/12. Ini 12 ini jumlah bulan kali 7.500.000 menjadi 1.875.000. Sehingga nanti dalam jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Yang awalnya pendapatan sewa sebelah kredit 7.500.000 di jurnal umum, di jurnal penyesuaiannya menjadi sebelah debit. Pendapatan sewa sebelah debit sebesar bagian pendapatan yang masih menjadi sewa diterima di muka sebesar 1.875.000. Kawannya adalah sewa diterima di muka sebelah kredit 1.875.000. Sekali lagi, kalian tidak usah bingung. Untuk pendapatan diterima di muka sama seperti yang tadi, yaitu beban dibayar di muka tergantung dari jurnal umumnya itu akunnya apa. Kalau akunnya nanti sewa diterima di muka kredit, maka di jurnal penyesuaian tinggal dipindah di sebelah debit. Kalau akun pendapatan diterima di muka itu di jurnal umumnya itu pendapatan sewa sebelah kredit, di jurnal penyesuaiannya tinggal dipindah menjadi sebelah debit. Itu ya, berarti untuk jurnal penyesuaian mengikuti apa yang tertulis di dalam jurnal umum, sedangkan angkanya adalah menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan. Untuk pencatatan jurnal penyesuaian yang berikutnya adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar atau utang beban adalah beban yang sudah menjadi kewajiban ditinjau dari segi waktu atau sudah jatuh tempo, tetapi perusahaan belum melakukan pembayaran. Contohnya adalah gaji yang masih harus dibayar dan bunga yang masih harus dibayar. Suatu perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Desember 2019 kepada 4 karyawan sebesar 8 juta. Selama bulan Desember, ada seorang karyawan yang belum mengambil gaji sebesar 2 juta. Hal ini berarti perusahaan memiliki utang gaji kepada karyawan yang bersangkutan. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Terdapat gaji yang belum terbayar sebesar 2 juta. Ini akan dianggap utang oleh perusahaan sehingga menjadi utang gaji yang bertambah. Utang gaji ketika bertambah sebelah kredit, maka menjorok ke sebelah kanan. Utang gaji 2 juta. Terus kawannya adalah menjadi beban gaji sebesar 2 juta juga. Nomor 6, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya hingga akhir periode akuntansi. Meskipun belum menerima uang, pada akhir periode perusahaan akan mencatat pendapatan tersebut sebagai penghasilan karena perusahaan telah memberikan jasanya. Piutang bunga dan piutang sewa merupakan contoh pendapatan yang harus diterima. Contohnya, misalkan pada tanggal 13 Desember 2019 persewa mobil baris menyewakan mobil selama 1 minggu senilai 2.500.000. Akan tapi hingga pada tanggal 31 Desember 2019 perusahaan tersebut belum menerima pelunasan. Maka jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut, yaitu masih ada pendapatan sewa sebesar 2.500.000 ini yang belum terbayarkan,
pendapatan bertambah sebelah kredit, karena belum diterima maka menjadi piutang. Piutang bertambah sebelah debit sebesar 2.500.000. Pencatatan jurnal penyesuaian yang terakhir adalah piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih adalah resiko akibat tidak tertagihnya piutang perusahaan karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Transaksi piutang tidak tertagih diperlakukan sebagai beban atau biaya. Misalnya, Clean and Fresh Laundry menetapkan 5% sebagai piutang tidak tertagih atas piutang usaha sebesar 9 juta. Maka perhitungan piutang tidak tertagih adalah 5% kali 9 juta yaitu 450.000. Sehingga jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Karena tercatat sebagai beban, maka beban kerugian piutang bertambah di sebelah debit sebesar 5% dari 9 juta yaitu 450.000. Sedangkan kawannya karena sudah debit berarti harus dikredit, yaitu akun cadangan kerugian piutang sebesar 450.000. Baik, kita buat rangkuman jurnal penyesuaian perusahaan jasa sebagai berikut. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.